Oke, silahkan pimpin doa dulu, Marianus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami bertemu walaupun hanya melalui media sosial, kami akan melakukan kuliah online. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Chris sebagai dosen kami, apa yang disampaikan ini dapat berbuah dan dapat kami mengerti dengan baik sehingga kami dapat terapkan di lingkungan kami akan berbakti nanti. Ya Tuhan, kami mohon tetap sertailah kami dan bimbinglah kami dan jagalah kami dari penyakit COVID ini agar kami tetap sehat sesuai dengan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pertama, saya gembira sekali kita hari ini bisa lagi menyelenggarakan perkuliahan. Rencananya minggu yang akan datang kita akan lebih sering kuliah untuk memaksimalkan waktu yang tersedia dan juga membahas bahan-bahan yang sebelumnya sudah kita cari bersama, karena saya tahu kalian masing-masing mencari bahan ya dari beberapa sumber, kebetulan banyak gratis ya kan, jadi sudah kalian kumpulkan. Nanti rencananya minggu depan itu kita akan coba atur ya waktu yang cukup untuk membahas bahan-bahan itu. Kebetulan mata kuliah kita ini teori sosial dan analisis sosial. Jadi kita sebetulnya selain mempelajari teori, kita juga melakukan kajian-kajian lebih karena memang situasi kita seperti ini, maka kajian kita lebih banyak kepustakaan lah ya. Jadi minggu depan itu saya pikir akan lebih baik kalau Anda masing-masing menyampaikan ini selfie datang. Anda menyampaikan bahan yang Anda dapatkan itu, lalu kita kemudian mendiskusikan bahan itu, ya. Kalau nggak salah kemarin dari beberapa buku ada yang memilih Karl Marx. Siapa yang memilih Karl Marx kemarin? Pendi sama Pak Doni kayaknya. Iya, kan selamat datang Selfie. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang, kami tadi sudah mulai berbincang-bincang. Kemarin kan masing-masing orang saya tugaskan membaca bahan, terus ada yang memilih Karl Marx. Ya. Si Pendi memilih apa? Karl Marx, asal-usul kapitalisme. Ya. Kalau Marianus? Dialektika alam, Friedrich Engels. Oh, Friedrich Engels, ya. Kalau Donat? Memilih apa kemarin? Karl Marx. Karl Marx juga ya?
Ya, pemikiran yang berdasarkan tulisan Romo Magni Suseno. Iya, betul. Selfie memilih apa kemarin? Kemarin saya memilih Soekarno ya. Oh, Soekarno. Ya, betul. Memilih Soekarno. Ya, jadi saya mengingatkan saja bahwa masing-masing sudah melakukan pendalaman terhadap topik-topik itu. Minggu depan saya ingin bergiliran 5 menit atau kurang gitu ya, menyampaikan bahan pikirannya itu. Toh bahannya kan kita bisa cek kembali di grup WA kita ada kan? Kita misalnya minggu depan siapa dulu yang mau bicara? Kita mungkin begini saja karena waktu semester ini tidak banyak lagi. Kita atur minggu depan itu mungkin agak sering masuknya. Saya selalu adalah minggu depan itu. Siapa dulu yang mau tampil? Yang sudah membaca agak banyak. Marianus sudah membaca? Lumayan, Pak. Lumayan. Donat? Ya Donatus? juga, Pak. Ya, ya. Ya. Siapa yang mau duluan? Pendi? Di bawah boleh di apa namanya? Soalnya Anda nih di ladang nih. Ya, boleh Pak, boleh. Kalau selfie ini ya nampaknya bisa istirahat tuh. Langsung tidur nanti. Ya, jadi kita sepakati saja kalau besok mungkin kita akan lebih, kalau untuk ini kan saya kan ada 2 mata kuliah nih ceritanya. Iya, Yang bagi-bagi tugas ini tadi kan mata kuliah teori-teori sosial dan analisis sosial. Ya kan? Yang bahannya sudah kalian dapatkan. Oke? Yang bahannya sudah kalian pilih, bahan bacaannya sudah, itu kan bagian dari mata kuliah teori-teori sosial. Ya? Nah, ada satu lagi itu mengenai etnisitas dan hukum adat. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Nah, Pak. jadi untuk mata kuliah etnisitas dan hukum adat, nanti selesai kuliah ini saya akan kirimkan. Saya masih sedang mengedit sedikit mengenai bahan tentang hukum adat. Dari sisi ya mengenal dan filosofinya. Rencana nanti saya kirim. Dan rencananya besok kita masuk kuliah hukum adat. Tapi tentu setelah dari gereja lah. Besok kita jam berapa bisanya maunya? Karena sekarang tiap hari itu hari Minggu. Iya. Jam-jam 11 atau jam begini lagi? Setelah makan siang aja kayaknya. Setelah makan siang, berarti jam seginilah ya? Iya. Jam 1 lah ya? Iya, boleh. Nah, jadi jam 1 besok kita kuliah hukum adat. Etnisitas dan hukum adat. Oke? Nah, kalau yang etnisitas hukum adat itu saya masih akan mendominasi untuk menyampaikan beberapa bahan. Tapi untuk mata kuliah teori-teori sosial dan analisis masalah sosial itu bergiliran kita atur jadwalnya minggu depan. Tadi yang dah menyatakan siap siapa? Pendi kah? Saya Pak. Siap ya? Ya, siap Pak. Ya, oke. Jadi siapkan bahannya itu supaya diskusinya menarik. Anda buat semacam tulisan pendek 1 halaman atau beberapa alinea begitu, pointer-pointer begitu. Anda kirim aja di grup WA. Ya. Semacam apalah review atas bacaanmu itu kirim di grup WA, nanti kita baca. Tapi kita juga akan membaca yang bahan yang sama. Terus kita diskusikan. Jangan lupa kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, dengan kondisi masyarakat kita. Karena ini bicara mengenai analisis sosial.
Ya, itu. Baik, untuk sore ini bahan kita sudah saya kirim ke kalian tentang apa namanya? Wah, ini udah ada peringatan nih. Running out of time. Running out. Upgrade Iya, ini. sudah ada peringatan. Ya, nanti kalau apa kan kita mulai lagi. Kalau memang dia tutup, kita mulai lagi nanti. Gitu aja kali ya. Iya, iya, Pak. Nah, jadi bahan ada yang apa teologi inklusif itu bahan yang saya sering sampaikan dalam berbagai forum apa namanya jika ada diskusi-diskusi kebangsaan atau diskusi atau dialog antar umat. Nah, di situ saya sampaikan beberapa hal. Sebenarnya intinya sebetulnya mau mengatakan mengapa kita harus membangun sikap toleransi di teologi inklusif. Karena teori inklusif itu sebetulnya kita melihat agama lain itu dari sisi positif. Kata kuncinya itu. Jadi kita tidak melihat agama lain itu negatif. Ya, kita tidak melihat agama lain itu sebagai saingan. Problem yang sering terjadi itu ketika orang melihat agama lain itu sebagai saingan, ya, agama lain itu negatif gitu ya, sehingga dari situlah bermula ketidaksesuaian, dari situlah bermula konflik itu. Nah, di teori inklusif itu diajarkan bagaimana kita memulai sikap memandang positif agama orang lain. Ya. Intinya seperti itu. Sebentar ada orang bawa pos. Sebab Tuhan dia ada datang pos, tidak ada pos datang. Sorry ya. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk melengkapi konsep itu, saya juga sampaikan teori-teori religi dari perspektif antropologi. Bahannya sudah kalian terima juga tentunya. Di situ berupa resume dari pendapat para pakar terkait dengan mana dia tulisannya itu terkait dengan ada beberapa orang yang telah mengemukakan mengenai teori-teori religi, ya pasti kalian juga sudah baca, ya. Pak Yosef, kapan panen padinya? Diperkirakan 1 bulan ke depan lah nih. Oh iya. Jangan lupa. Ternyata ada orang datang membawa proposal. Oh. Membawa proposal, tak jelas orangnya. Saya bilang mohon maaf tidak menerima itu. Jadi pulanglah mereka dengan kecewa. Soalnya kayaknya lain lah barang tuh. Ya, biasa untuk kegiatan kayak huruf-huruf Arab gitu. Nah,
Di bahan yang saya sudah sampaikan itu tentu disodorkan mengapa sebetulnya religi itu menjadi menarik kalangan ilmuwan dulu, ya. Mengapa akhirnya lalu muncul teori-teori berkenaan dengan sistem kepercayaan itu. Ini ada Bernadette datang lagi. Anda bisa cek, coba siapa yang bisa buka, ada di depan enggak di situ materinya? Halo, Bernadette. Ya. Sore Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang, di bawah pohon sawit lagi ya? Iya Pak. Baru cari jaringan. Baru dapat jaringan. Oh gitu, yalah, syukurlah. Yang penting dah dapat jaringan. Amin. Ya, jadi kami sudah mulai tadi. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah mengenai teori etnisitas, teori-teori sosial dan analisis sosial. Lalu rencananya besok pada jam yang sama kita akan melanjutkan kuliah mengenai etnisitas dan hukum adat. Tetapi fokus besok itu mengenai filosofi hukum adat. Bahan nanti saya akan kirim, ya. Terkait dengan teori inklusif ini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Karena Donatus dah dari awal tadi datang nih. Dia nemani saya di kelas tadi ini. Waduh, kita terlambat masuknya. Iya, terlambat masuk. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kan sudah baca bahannya. Silahkan. Marianus, ada pertanyaan? Pertanyaanmu biasanya berat-berat tuh di YouTube dan di Facebook tuh. Aduh, Pak. Coba dibaca teori religi perspektif antropologi itu. Pasti menarik tuh. Saya belum lihat ini. Dia bisa buka. Oh ini. Antar apa budaya itu kan? Enggak, kemarin Pak. Bagaimana mendapatkan dunia itu tidak tidak Silakan. Saya tunggu nih. ini. Dari inklusif. Ini. Teologi inklusif juga boleh ya. Tanyakan. Silakan. Pendi, ada pertanyaan? Ada, Pak. Nah, silakan.
Pak, enggak ada tampilan materinya ya Pak ya di sini ya? Kalian masih memerlukan tampilan materi di situ atau bisa dibuka di WA? Soalnya saya bukanya pakai HP jadi enggak bisa. Oh, Anda pakai HP. Ya, laptop lagi di kantor Pak. Kemarin mau bawa hujan. Oh gitu. Jadi enggak bisa bertanya nih. Nggak bisa bertanya. Ya. Share screen. Yang bisa bertanya aja siapa? Dari saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, kita merujuk pada tiga pemikiran, tiga ahli teori evolusi kebudayaan itu, Pak. Ya. Bagaimana kita kaitkan dengan kebudayaan, ya, di mana di setiap budaya masih ada yang masih mengakui bahwa atau melihat bahwa